Rabu 22 September 2021. Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Bepergian tanpa mempersiapkan dan membawa perbekalan adalah suatu tindakan bunuh diri. Mengapa? Sebab tidak pernah ada dalam sejarah bahwa orang yang akan bepergian telah mengetahui secara pasti segala yang terjadi dalam perjalanannya. Keadaan demikian amat mustahil. Maka mempersiapkan perbekalan sebelum bepergian dan membawanya kelak sebenarnya merupakan suatu tindakan antisipatif terhadap kondisi-kondisi yang berpotensi mengacaukan atau menghambat lajunya perjalanan. Misalnya, kekurangan makanan, obat-obatan, biaya akomodasi, transportasi, dan lain-lain. Tanpa perbekalan yang memadai, hal-hal tadi bisa saja tidak tertangani dengan baik dan mengakibatkan suasana perjalanan menjadi tidak menyenangkan. Perjalanan tidak memberi kesan apapun, bahkan sebisa mungkin kenangannya segera dilupakan saja, karena cuma derita yang ditinggalkannya. Karena itu, perbekalan mutlak diperlukan sebelum bepergian. Para saudara dan saudariku, akan tetapi bagi Yesus, perbekalan itu bukan sesuatu yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dikatakannya dalam Injil hari ini, yang diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saat ia mengutus ke-12 muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang, Yesus melarang mereka untuk membawa apapun selama perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Bila disimak secara sekilas, perkataan Yesus ini ibarat menyuruh para rasulnya untuk pergi ke medan perang dan harus mati di sana. Ada kesan bahwa Yesus adalah orang yang sadis dari balik perkataannya itu. Atau dalam istilah psikologis, Yesus mengalami Schadenfreude, yakni merasa senang karena melihat kemalangan orang lain. Namun apakah benar bahwa Yesus memang ingin agar para rasulnya menderita selama menjalani perutusannya? Tentu kita tidak bisa segera berkesimpulan demikian sebelum merefleksikan Injil ini dengan baik. Para saudara dan saudariku, Yesus sama sekali tidak pernah bermaksud untuk menyengsarakan para muridnya di balik larangannya untuk tidak membawa perbekalan. Yesus berkata demikian dengan tujuan agar para rasul tetap fokus dengan inti perutusan mereka. Jangan sampai mereka gagal untuk mewartakan kerajaan Allah dan lalai untuk menyembuhkan orang-orang karena mereka cuma memperhitungkan perbekalan yang dibawa. Perutusan para rasul sejatinya berasal dari inisiatif Allah sendiri. Maka Allah lah yang akan memberi jaminan penyertaan selama perutusan tersebut. Sampai kapanpun, Allah tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya, apalagi mereka yang berusaha sekuat tenaga untuk menyebarluaskan belas kasih-Nya. Dengan penuh kebapaan, Ia akan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Karena itu, berserah diri secara utuh kepada kehendak Allah saja sebenarnya telah dapat menyelamatkan para rasul. Solo Dios basta, Allah saja cukup. Demikian nasihat dari Santa Teresa dari Avila. Bila kita telah bersama Allah, adakah hal lain yang ingin kita miliki lagi? Para saudara dan saudariku, perutusan para rasul ini kini diteruskan oleh gereja. Hal itu berarti bahwa kita juga diminta
untuk selalu fokus dengan tujuan perutusan tersebut. Tetapi tidak bisa disangkali bahwa kadang kita amat mudah terbuai dengan aneka kenikmatan duniawi di sekeliling kita, sehingga kita tidak mau berkarya bagi kemuliaan Allah. Kalaupun kita berkarya, seringkali pikiran kita dipenuhi oleh kecemasan dan ketakutan bahwa kita akan dibiarkan berjuang sendiri. Akibatnya, semangat kita perlahan-lahan memudar dan kita memilih untuk tidak berbuat apapun demi menyelamatkan diri sendiri. Santo Yohanes Chrysostomus mengingatkan kita bahwa bila Kristus besertaku, siapa yang kutakuti? Meskipun gelombang lautan membumbung tinggi, semua ini bagiku tidak lebih daripada jaring laba-laba. Semuanya akan baik-baik saja bila kita berkarya bagi dan bersama Allah. Tuhan memberkati kita sekalian.